Perhatikan baik-baik ya. Ini saya masuk ke QL Guru. Di sini ada Prancis 10, 11, 12. Nah, perhatikan di Prancis 11. Ini saya buka apa yang terjadi. Oke. Di sini tampilan materi 1 35. Nah, partisipasi yang berpartisipasi baru 35. Lalu yang materi 2 yang berpartisipasi 19 orang. Itu pun nanti saya cek lagi ya apakah pekerjaannya betul. Lalu untuk materi 3 16 orang, baru 16 siswa yang masuk. Materi 4 masih saya tutup karena saya lihat di atas masih banyak yang belum. Nanti saya perhatikan lagi. Ini baru satu, kemarin saya sempat buka dan satu orang berhasil melihat materi 4, tapi lalu saya tutup. Dan untuk presentasi pengerjaan, untuk partisipasi pengerjaan, ini materi 1 bahasa Prancis, materi 1 100% ini. Oke, dan masih banyak yang belum. Nama yang bolong ini tolong kesadaran deh, segera kerjakan sebelum ujian. Nanti kalau UTS mulai, PTS mulai, jangan nyesel ya kalau nggak bisa ikutan, kalau ininya belum tuntas. Nah, oke. Ini materi 1. 2. Materi 2 kita lihat 100%. Nah, itu nanti apa yang di Padlet ini nanti akan saya cek, akan saya sesuaikan. Di sini nulis sudah ada, tapi jawaban apa saya lihat nanti ya. Ini masalahnya adalah di buku harus ditulis, jadi bukan di sini ya. Oke. Nah, ini masih banyak yang kosong juga. Nah, ini materi 2. Saya lanjutkan materi 3. Ini pengerjaannya 100. Ini kenapa 50? Ini jawaban tugasnya nggak bisa ditambahin ya, siapa Kesha? Bisa nggak ditambahin? Tolong ditambahin, katakan sudah di Padlet atau sudah dikerjakan atau apa, di mana kasih linknya. Ini juga 50%. Nesa, bisa nggak ditambahin ini? Lalu siapa lagi nih? Alia, bisa nggak ditambahin Alia supaya 100%? Ini juga Dimas bisa nggak nih ditambahin Dimas? Kalimat di sininya nih, jawaban tugas tolong dijawab sudah di Padlet atau tambahkan linknya. Ini juga Rahma. Sekarang saya mau menunjukkan ulang sedikit tentang pronom personel. Kata ganti orang. Kalau membuat kalimat kita butuh subjek kan, contohnya menggunakan pronom personel. Nah, ini tugasnya saya minta diperhatikan. Ini linknya, tolong diperhatikan, dicatat. Ada tentang pronom personel, ada tentang kata kerja, yaitu être dan avoir. Être ini sejajar dengan to be dalam bahasa Inggris, to be. Sedangkan avoir itu to have dalam bahasa Inggris, kita punya. Dan kalian telah belajar avoir ini sebenarnya sudah kalian pelajari ketika mengatakan umur. Saya berumur, pakainya ini J. Saya perbesar dikit, ini pakainya J. Kalian sudah belajar J. Orang pertama, berarti yang mengatakan, berarti ngomongin tentang umur siapa? Umur yang bicara. Ketika saya bicara J, berarti umur saya J. Oke. Tapi untuk je suis ini adalah ketika mengatakan orang Inggris bilang I am. Jadi tentang je suis, tentang saya, I am. Tu es berarti you are. Tugas ini isinya sama, simak baik-baik. Oke, setelah disimak apa? Klik yang ujian ini. Saya menyediakan aneka rupa ini, kamu jodohkan. Tulis di buku atau kerjakan di sini kalau bisa, tapi ternyata kalau bisa dikerjakan di sini, kalau nggak ditulis di buku. Oke, ini adalah yang harus kalian kerjakan. Ujian ini coba dikerjakan. Dari keempat itu saya kasih link, ini link YouTube. Saya berharap kalian masih ingat tentang apa sih itu link YouTube ini, sama dengan yang ini nih, sama.
Nanti kan yang 3 itu sama semua nih, linknya isinya sama. Tentang apa? Kalau dilihat ternyata tentang bagaimana sih bilang lesong ini, lesongnya ganti-ganti kan lain-lain, tapi ketika ketemu huruf-huruf ini jadi silab, jadi suku kata, yang ini jadi se, yang ini jadi lu. Nah ini kamu harus bisa. Kenapa kosong? Karena sebetulnya sama. Di sini bagian apa nih? Bagian e. Oh berarti tinggal tambahin e, tapi di sininya r. Ya kalian belajarnya begitu. Di sini ada un. Oh berarti sini r un karena ini kolomnya r. R U N jadi ada karena ang jadi rang. Ya ini contohnya. Kita kembali lagi ke QL. Setelah simaklah materi, simak tuh perhatikan baik-baik materi yang ada di YouTube itu. Lalu kalian nih maaf di sini harusnya kelas 11 tapi saya udah nggak bisa edit. Ini harusnya kelas 11 jadi maaf ya. Jadi ini saya katakan sekarang contoh yang diberikan pada WAG, maksudnya yang ini yang sekarang ini. Saya akan ingatkan kalian bahwa ini dibilang mengatakannya te sama u jadi tu, dah itu aja tu. Kalau yang ini ini apostrof hilangkan saja, tinggal da tambah sekehnya jadi dak. Yang ini koh, g-nya dibuang aja. Ini na, ta, li, di belakang nggak usah dibaca. 3 huruf ini bunyinya ini tadi sama da, dak, koh, do, ma, s yang nggak usah dibaca. 2 huruf ini sama 3 huruf 2 huruf lalu ju, u sama dengan u nih, ada tu, ju, li, tadi sama seperti ini dibuang. T di belakang nggak usah dibaca. On, une, bonne idée, nous sommes. S yang nggak usah dibaca. D'accord. L, S yang nggak usah dibaca. On, re, izong. Nah ini ada vokal dan vokal, berarti S-nya berubah jadi Z. Izong. J'ai une idée. Vous êtes d'accord avec moi. Nggak ada A-nya ya, tapi harus bilang moi. Karena OI menghasilkan wa. Moi vin sans na pas d'idée. Lalu kerjakan tugas yang diberikan. Tugas kirim VN ya kan, pada Padlet ini. Saya berharap kalian bisa copy paste. Kalau nggak bisa ini nanti saya pindahkan ke WA sini, oke? Nah ini ngapain sih? Nah inilah yang harus kalian kirim VN ini. Kirim VN. Gimana sih ini bunyinya jadi apa nih nomor 1 nih? Kalau ada ini jadi apa? Oke nih, dengarkan baik-baik ya, dan tirukan. Tu es d'accord? Ada tanda tanya, nadanya naik. Tu es d'accord? Nathalie est d'accord. Thomas et Julie ont une bonne idée. Bonne idée. Disambung. Nous sommes d'accord. Ada tanda tanya, nadanya naik nih. Elles ont raison. Elles ont raison. J'ai une idée. Une idée. J'ai une idée. Vous êtes d'accord avec moi. D-nya berubah jadi T. Vous êtes d'accord avec moi. Vincent n'a pas d'idée.